Allah paling kesel pokoknya sama orang bodoh, paling kesel. Itu doanya Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Serem loh itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pentingnya ilmu diduluin, baru galibun la yakhsha wa du'a la yurfa'. Tapi pertama kali ilmu. Kok pada berkelimangan apa namanya, gembira ria, saudaria, bagaimana ya, dengan kebodohan, dengan jahala. Kata Allah Ta'ala di Quran, dengan orang-orang bodoh, bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Demi Allah, ini kalau bodoh itu kata Allah Ta'ala nggak mau benar-benar, wallah tidak akan nyesel, nggak di akhiratnya, di dunia. Sebab orang bodoh nggak tahu bersyukur kepada Allah. Sedangkan nggak bersyukur kata Allah Ta'ala, inna adzabi la syadid. Kalau ninggalin sholat itu ada itu neraka apa, ninggalin zakat neraka apa, zalim neraka apa. Tapi kalau syukur nggak bersyukur nggak ada namanya. Di dunia hajar dulu sama Allah Ta'ala. Kebaikannya bersyukur juga gak dibatasin sama Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Aku pokoknya syukur aja, tambahin terus. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi di jahannam la disegib la fisagar la. Allah kasih tahu aja, la syadid. Aku azab Allah syadid. Surga itu kan aman, neraka itu semuanya kan azab Allah. Ini Allah pakai bilang lagi la syadid. Nah, ulama itu banyak yang mengatakan azab hadza qablul ukhra. Iya dong, pikir aja pakai akal ente, sebelum di akhirat azabnya. Orang gak bersyukur, itu bayangin punya duit triliunan masih nyalon ini ya kan? Ya, azab itu sama Allah Ta'ala. Hubbul jah, mencintai jabatan. Seperti itu. Jadi harus tahu dulu ente ini siapa, fungsinya apa di dunia ini. Allah berfirman, fungsi manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Nah itu berarti ya tadi ya, sungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Ya, nah, ayat lain lagi yang Allah Ta'ala kategorikan beribadah, tahu itu nggak? Tahu ibadah kata Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi bisa bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama atau innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hakata hakikah. Jadi kagak ada itu. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat, ini urusan agama, enggak ada. Per detik hitungan. Tsumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Yang membagi bid'ah apa namanya, dunia, masalah dunia, dan bid'ah yang bukan masalah dunia itu ke apa, pemahaman yang fatal salahnya ya, nggak ada. Lah kok langit bumi aja kata Allah Ta'ala itu bid'ah. Badi'us samawati wal ardh. Aku bikin, tadinya nggak ada. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan, aku bukan yang pertamanya Nabi yang begini, ada duluan, tapi yang terakhir. Hakata, tahu. Jadi ilmu itu artinya pengetahuan. Nah, pengetahuan yang paling disenengin Allah, pengetahuan agama. Jadi sensitif pengetahuan agama itu. Dan sifatnya ajib, beda sama yang lainnya. Ilmu itu beda sendiri. Allah betul-betul ajeni, apa namanya ya, hormati ilmu, tempat ilmu, apalagi orang-orang yang berilmu di mata Allah. Senang dengan ilmu, mendengarkan ilmu, mencatat, menulis, belajar ilmu, apalagi menyampaikan ilmu. Allah senang banget. Begitu itu niat melepaskan menuntut ilmu, mulai niat dah, baru ya, entar anak seminggu lagi enggak, itu udah terlaknat terus. Sebab Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khairan fi.
siapa yang tidak cinta dengan ilmu maka nggak ada baiknya itu orang, jangan duduk bareng tapi dilaknat mulu loh. Padahal mencintai itu yang keempat tuh, mencintai itu terakhir. Pertama kali menyampaikan ilmu berarti udah melewati cinta, dengar dan ngaji. Yang kedua ngaji ilmu, ada tulisannya, ada ininya, biar kategori orang al-muta'allim utul ilm, ngaji orang belajar ilmu. Yang ketiga pendengar, nggak nyadar tapi dengerin gitu ya, kadang mungkin tulisannya nggak bisa cepat dan sebagainya. Yang keempat mencintai ilmu, nggak bisa nulis nggak bisa, tapi cinta, ada partisipasinya dengan orang-orang yang menuntut ilmu, baik dirinya maupun orang-orang lain. Nah kalau nggak ada empat itu gimana? Benar kan katanya Imam Syafi'i? Keempat aja kagak, kata Imam Syafi'i. Man la yuhibbul ilm la khair fi, nggak ada baiknya tuh. Dan ilmu itu artinya apa? Pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan agama itu yang wajib hukumnya. Wabil khusus lagi dikhususkan yang wajib tentang agama. Seperti kemarin takhirah itu fima yajibu ala kulli muslim an ya'rifahu. Masalah mandi, istinja, wudu, sholat, syarat dan lain sebagainya dengan sempurna harus kulli muslim, setiap orang yang beriman dan sudah balik harus tahu itu. Kalau enggak dosa. Terus nama Nabi 25 yang ada di dalam Al-Quran, terus Nabi dan Rasul ya, kitab 4 minimal, Taurat yang diturunin Nabi Musa, Zabur yang diturunin Nabi Daud, Injil yang diturunin Sayyidina Isa, Nabi Isa, dan Al-Quran terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 istri Rasul harus tahu nama-namanya, anak-anak Rasul, berapa kali itu wajib semua. Dan umur Rasul, dakwah Rasul, sirah Rasul, walaupun sifatnya terbatas gak apa-apa, tambahan. Tapi yang wajib-wajib dipakemin aja dulu. Diapalin anak Rasul ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Sayyidina Sadatina Abdullah wa Qasim, Sayyidina Qasim wa Abdullah wa Ibrahim, wa arba' niswan, 4 perempuan, Sayyidah Ruqayyah, Ummi Kulthum, wa Sayyidah Zainab, wa Sayyidah Zahra al-Batul. Itu umurnya Rasulullah nantikan 4 kurang lebih. Lahir di Mekah, wafat di Madinah, hijrah ke Madinah, ya seperti itu. Hakada ilmu terus saja belajar, status ini ada tambahan terus, ada tambahan sehingga Allah senang sama kita. Hakada. Lah pengetahuan tidak ada yang lebih tinggi dari kan tadi kan ya, pengetahuan yang paling dicintai Allah, pengetahuan agama. Ya, pengetahuan macam-macam kan, fikih, tafsir, sirah, hadis, belajar ilmu hadis, belajar hadis, mustalah hadis, macam-macam lah ya. Didasari dengan grammar ya, tata bahasa atau nahwu, sharaf. Nah itu semua itu setelah wajibatnya itu dasarnya udah dapat, yang paling tinggi pengetahuan adalah pengetahuan tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tauhid itu maksudnya biar tahu kitlah asik. Hubungannya sama Tuhan, Rasulnya Allah, Abduhu wa Rasuluh, hubungannya ya hubungannya erat. Orang kafir aja hubungan terus sama Allah Ta'ala, kasih makan terus, kasih rezeki terus, apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi paling penting adalah ilmu Rasulullah, ilmu tentang Rasulullah paling penting. Paham ya? Geblak itu orang nggak bakalan seneng ilmu Rasulullah kalau nggak bisa sholat, nggak bisa wudu, malu lah. Tahu diri apa sejarah Rasul, buat ngajar ini tapi nggak tahu itu nggak bisa, tolak itu, bohong itu, nggak seneng itu. Lah ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling tinggi. Jadi kan satu paling nggak bisa itu, nggak bisa terurai semua tentang diri Nabi Muhammad, nggak bisa.
Nggak bisa itu bola gebrek semua hadis kepada orang super kagak ini dhaif, kagak ini apa hasan, ada sahih ala syan sayyidina Nabi Muhammad SAW. Jadi gebreknya mereka itu sunnah, kagak gue bener. Bayangin tentang Rasulullah mereka sampai begitu. Tapi kan niatnya dia mencari kebenaran, ya itu yang begitu yang benar. Ikhtilaf ummati rahmah itu yang begitu, muhaddits lawan muhaddits gitu ya. Ini di ana syarat ente dhaif, di dia syarat ana dhaif, di itu syarat ana hasan dan lain sebagainya. Tapi muhaddits lawan muhaddits memang kredibilitasnya terlihat, teruji ya. Kalau muhaddits lawan muhaddits kan berat ya, ahli hadis sama ahli hadis kan berat. Agak pentingnya. Jadi kalau hadis ya fiha sunanin Nabi, di dalamnya ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu penting perealisasiannya. Ini Allah yang ngomong di Quran nih. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah, itu contoh. Bang ente. Nah, ntar kalau ente udah tahu tentang Rasulullah SAW, surah Nabawiyah, udah tadi ya, dari seputar ilmu tentang Nabi Muhammad yang paling penting itu adalah ilmu tentang mencintai Nabi Muhammad. Jadi paling pentingnya ilmu adalah ilmu agama. Pentingnya ilmu agama ya, setelah kita udah wajibnya kita kuasai atau pahami. Di antara semua ilmu adalah ilmu tentang Nabi Muhammad. Enggak dong, ilmu hadis, ilmu Quran. Itu kan tentang Nabi Muhammad juga. Paham ya? Semuanya yang ada hubungannya dengan Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis semua. Paham? Hati-hati itu bicara sunnah itu bisa bid'ah. Zaman sahabat nggak pernah itu ngomong sahabat anak sunnah, anak muhyiyah sunnah nggak ada. Tapi ini juga enggak, malah nanya-nanya sunnahnya gimana. Yang ente tidak sunnah. Rahmat itu lebih bagus. Allah yang nyuruh, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan bukan sunnatan lil alamin, enggak, tapi rahmat. Nah, ketika rahmat sudah datang, sunnahnya nanti nyusul. Ilmunya paham, ilmunya terang benderang, hatinya bersih, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Orang yang senang Nabi Muhammad ya, paham tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu nggak bakalan dia nggak banyak sholawat, nggak bakal. Orang senang dengan Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad dan senang, cinta, hakikah indallah ya, di mata Allah cinta, nggak bakalan nggak sholawat ya. Sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada amar Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan mukmin orang itu. Ya alladzina amanu sallu alaihi, senang sholatnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala bedakan dengan nabi-nabi lain sebabnya sholawat ini ya, di dalam Sahih Muslim ini gembar-gembor Sahih Muslim terus kita ngomong itrotin soal, tapi nggak dipakai. Entar kalau mau tamar ini kita datang, kita akan bahas itu. Kenapa kok kitab Allah wa sunnati yang ada di manabir Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah kok sunnati, karena ketidakfahamannya kadang-kadang ya. Nanti kita kasih usulan kitab Allah wa itrati ahlul baiti lan yaftariqa hatta yarida alayhi al-haq. Allah fi ahlu baiti, Allah fi ahli baiti, riwayat 9 kali, 7 kali dan lain sebagainya. Di Sahih.